Salam sahabat IKN dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu kelompok dalam agama Yahudi yang sangat berpengaruh pada zaman Tuhan Yesus, yaitu orang Saduki. Ketika membaca Injil, kita sering menemukan pertentangan antara Yesus dengan orang Farisi dan juga orang Saduki. Kedua kelompok ini sama-sama merupakan pemimpin agama Yahudi, tetapi mereka memiliki latar belakang, keyakinan, dan pandangan teologi yang berbeda. Mengapa orang Saduki sering menentang Yesus? Mengapa mereka tidak percaya kepada kebangkitan orang mati? Mengapa mereka begitu berkuasa di Bait Allah? Dan mengapa setelah Bait Allah dihancurkan pada tahun 70 Masehi, kelompok Saduki menghilang dari sejarah? Mari dalam pembelajaran ini kita akan membahas sejarah, kehidupan sosial, tradisi, teologi, dan peranan orang Saduki pada masa Perjanjian Baru. Siapakah orang Saduki? Orang Saduki adalah salah satu kelompok agama dan politik Yahudi yang sangat berpengaruh pada abad pertama. Mereka bukanlah kelompok rakyat biasa, melainkan kaum bangsawan, imam besar, keluarga imam, dan orang-orang kaya yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan Yahudi. Pusat kehidupan mereka adalah di Bait Allah di Yerusalem. Seluruh kekuatan mereka bergantung pada pelayanan imam dan sistem korban di Bait Allah. Karena itu mereka memiliki hubungan yang sangat erat dengan jabatan imam besar. Nama Saduki kemungkinan berasal dari nama Sadok. Sadok adalah imam yang setia kepada Raja Daud dan kemudian melayani pada masa Salomo. Keturunan Sadok dipercaya memegang jabatan imam besar selama berabad-abad. Karena itu, kelompok imam yang berasal dari garis keturunan Sadok kemudian dikenal sebagai kaum Saduki. Kelompok ini mulai berkembang sekitar abad kedua sebelum Masehi, terutama pada masa pemerintahan dinasti Hasmonean. Pada masa penjajahan Romawi, orang Saduki menjadi kelompok agama yang paling dekat dengan pemerintahan Romawi. Berbeda dengan orang Farisi yang berasal dari kalangan rakyat, orang Saduki berasal dari keluarga imam besar, dari kalangan bangsawan, pemilik tanah, kaum elit, pemimpin politik. Mereka menguasai Bait Allah, sistem persembahan, mahkamah agama atau Sanhedrin, jabatan imam besar. Karena kekuasaan mereka bergantung pada stabilitas politik, mereka cenderung bekerja sama dengan pemerintah Romawi. Mereka lebih memilih menjaga kedamaian politik daripada melakukan pemberontakan. Orang Saduki memiliki gaya hidup yang berbeda dari kelompok Yahudi lainnya. Mereka hidup relatif makmur, mereka dekat dengan pusat pemerintahan, mereka mengelola kegiatan Bait Allah. Pendapatan mereka berasal dari persembahan korban, pajak di Bait Allah, berbagai kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan ibadah. Mereka lebih bersifat aristokrat daripada rohaniawan. Sebagian besar aktivitas mereka berpusat di Yerusalem. Salah satu ciri utama orang Saduki adalah mereka hanya mengakui 5 kitab Musa sebagai otoritas tertinggi. Tetapi mereka tidak memberikan otoritas yang sama kepada kitab nabi-nabi maupun tradisi lisan. Disinilah mereka berbeda dengan orang Farisi.
Bagaimana dengan teologi orang Saduki? Yang pertama, menolak tradisi lisan. Orang Farisi percaya bahwa Musa menerima Taurat tertulis dan Taurat lisan. Namun orang Saduki hanya menerima Taurat tertulis. Mereka menolak tradisi para rabi. Yang kedua, tidak percaya kepada kebangkitan orang mati. Ini merupakan ciri yang paling terkenal. Menurut orang Saduki, karena Taurat tidak mengajarkan secara eksplisit tentang kebangkitan orang mati, maka mereka menolaknya. Inilah sebabnya mereka mempertanyakan Yesus mengenai perempuan yang mempunyai 7 suami. Mereka bermaksud mempermalukan ajaran kebangkitan, namun Yesus menjawab bahwa mereka tidak memahami kitab suci maupun kuasa Allah. Yang ketiga, menolak ajaran tentang malaikat dan roh. Menurut orang Saduki tidak ada kehidupan setelah kematian. Mereka juga tidak menerima keberadaan malaikat dan roh sebagaimana dipahami oleh orang Farisi. Dalam Kisah Para Rasul pasal 23 ayat yang ke-8, dalam Kisah Para Rasul pasal 23 ayat yang ke-8 dijelaskan bahwa orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat ataupun roh. Yang keempat, menekankan kehendak bebas manusia. Mereka lebih menekankan tanggung jawab manusia daripada konsep takdir ilahi. Mereka tidak terlalu menekankan campur tangan Allah dalam setiap peristiwa kehidupan. Orang Saduki memainkan peranan yang sangat besar pada saat penyaliban Yesus. Imam besar seperti Kayafas berasal dari kelompok imam yang berafiliasi dengan kelompok Saduki. Mereka memimpin sidang mahkamah agama. Mereka bekerja sama dengan pemerintah Romawi. Mereka mendesak agar Yesus dihukum mati. Bagi mereka, Yesus bukan hanya masalah agama, tetapi juga ancaman terhadap stabilitas politik. Sesudah Yesus bangkit, orang Saduki menjadi musuh utama gereja mula-mula. Mengapa? Karena para rasul memberitakan tentang kebangkitan Kristus, padahal orang Saduki menolak adanya kebangkitan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4, mereka menangkap Petrus dan Yohanes. Dalam pasal yang kelima, mereka kembali memenjarakan para rasul. Alasan utamanya adalah pemberitaan tentang kebangkitan Yesus. Pada tahun 70 Masehi, pengepungan dan kehancuran Yerusalem mengakibatkan Bait Allah dihancurkan oleh pasukan Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus. Karena seluruh identitas dan kekuasaan orang Saduki berpusat pada Bait Allah, kehancuran itu membuat mereka kehilangan pusat ibadah, kehilangan jabatan imam. Mereka kehilangan sumber pengaruh yang menjadi dasar organisasi kelompok Saduki. Sejak saat itu kelompok Saduki menghilang dari sejarah. Sebaliknya orang Farisi tetap bertahan karena kehidupan keagamaan mereka berpusat pada sinagog-sinagog dan pada pengajaran Taurat, bukan hanya pada Bait Allah saja. Orang Saduki merupakan kelompok imam dan bangsawan Yahudi yang memiliki pengaruh besar pada zaman Tuhan Yesus. Mereka menguasai Bait Allah, hanya mengakui Taurat sebagai otoritas tertinggi, menolak tradisi lisan, serta tidak percaya kepada kebangkitan, juga kepada malaikat dan juga roh. Dalam Injil dan Kisah Para Rasul, mereka tampil sebagai salah satu kelompok yang paling keras menentang Yesus dan gereja mula-mula, terutama karena berita tentang kebangkitan bertentangan dengan keyakinan mereka. Namun setelah Bait Allah dihancurkan pada tahun 70 Masehi, dasar kekuasaan mereka lenyap dan kelompok ini pun menghilang dari sejarah. Sekian pembahasan kali ini.
Mari kita warnai dunia dengan pikiran Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.